Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kapolres Biren AKBP Jatmiko masih diperiksa atas laporan dugaan korupsi dan pungli di internal dan warga Biren. Kasus aborsi yang diduga melibatkan seorang perwira polisi di Polres Biren masih berlanjut di Bid Propam Polda Aceh. Sejumlah penerangan jalan umum lintas Putacane Medan padam sejak sebulan lalu sehingga memancing kriminalitas dan kecelakaan. Kapolres Biren Aceh AKBP Jatmiko masih diperiksa Bid Propam Polda Aceh atas laporan dugaan pungli dan korupsi di daerahnya. Jika berkasnya dinyatakan lengkap, kasus ini akan diproses oleh Divisi Propam Mabes Polri untuk mengungkap laporan yang mencoreng institusi Polri. Bid Propam Polda Aceh telah memeriksa AKBP Jatmiko dan istrinya yang dituding melakukan korupsi dan pungli di internal Polres Biren. Pemeriksaan terhadap Kapolres Biren ini untuk membuktikan surat kaleng yang menudingnya menyelewengkan wewenang, diantaranya korupsi dan pungli. Pemeriksaan ini berawal dari surat anonim yang beredar di media sosial dan memuat 38 tindakan Kapolres Biren AKBP Jatmiko terkait korupsi dan pungli. Pesan berantai ini beredar luas di media sosial, diantaranya Kapolres diduga menyelewengkan dana di Samsat hingga memotong biaya arisan Ibu Bayangkari setiap bulan. Sudah kita lakukan pemeriksaan, sampai hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Kapolres beserta istrinya juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Saksi-saksi yang lain, ada beberapa perwira juga maupun anggotanya sudah kita lakukan pemeriksaan. Jadi untuk proses penanganan Kapolres Biren ini nantinya setelah lengkap dari hasil laporan penyelidikan akan kita kirim dan kita proses penanganannya oleh Divpropam Polri. Polda Aceh memastikan jika ditemukan pelanggaran kode etik, maka AKBP Jatmiko beserta istrinya akan diproses sesuai dengan ketentuan di institusi Polri. Tim Liputan melaporkan dari Kota Banda Aceh. Atau Yohana Fajri dan juga di anggota. Kasus aborsi yang melibatkan seorang perwira polisi di Polres Biren masih berlanjut. Polda Aceh sudah mencopot Ibda Yohananda Fikri dari jabatan dan memproses kasusnya. Bid Propam Polda Aceh memproses lulusan Akpol tahun 2024 ini secara transparan dan profesional. Proses hukum berkenaan dengan pelanggaran pasal 348 KUHP tentang aborsi dan pasal 60 Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Kedua ketentuan ini menjadi dasar proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Aceh. Polda Aceh juga akan menindaklanjuti aspek hukum lainnya dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan bagi semua pihak. Polisi juga menelusuri lebih lanjut kemungkinan pemaksaan tindakan aborsi terhadap pacar Ibda YF yang kasusnya viral di media sosial. Kapolres Aceh menegaskan bahwa kepolisian tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dan akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Komisi 3 DPR RI serta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak guna memastikan bahwa kasus ini diselesaikan secara adil dan transparan. Proses mediasi penyelesaian secara berkeadilan. Dalam rangka penyelesaian kasus ini, Polda Aceh telah melakukan proses mediasi antara pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi yang terbaik bagi korban.
Kasus yang viral di media sosial melibatkan Ibda YF dan VFA, seorang pramugari. Kasus ini telah mencoreng institusi kepolisian sehingga Polda Aceh tidak akan menoleransi pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Pembangunan kembali jembatan penghubung 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang putus diterjang banjir bandang terhenti. Belum diketahui alasan dihentikannya pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Iyani, Tanoh Alas, Semadam, dan Kecamatan Babul Rahmah ini. Jembatan Pantai Dona ini sempat dibangun kembali pada akhir 2024 lalu, namun saat ini tidak lagi dikerjakan. Padahal pengerjaan jembatan sudah mendatangkan harapan bagi warga. Akibatnya warga terpaksa membangun jembatan darurat dari batang kayu yang hanya bisa dilintasi sepeda motor. Paling tidak jembatan darurat bisa mendekatkan jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Udah berapa lama bang jembatan ini ambruk? Udah ada 2 tahun lebih lah. Bang, ini ada pembangunan ini saya lihat nih. Kenapa ini nggak dilanjutkan lagi nih? Habis kontrak bilangnya. Kontraknya habis. Ganti-ganti apa ya pun. Udah. Pemborongnya. Oh, jadi untuk sementara jembatan alternatif ini siapa yang bangun ini? Pemuda ini bang. Pemuda setempat sini. Pemuda Salim Pinim. Yang sekarang. Jembatan Pantai Dona yang terletak di Desa Salim Pinim, Kecamatan Tanoh Alas, putus usai diterjang banjir bandang 2 tahun lalu. Jembatan penghubung ini terbentang di atas Sungai Alas dan menjadi akses terdekat antara Kecamatan Lawe Alas, Babul Rahmah, dan Kecamatan Semadam. Warga berharap pemerintah daerah agar menyelesaikan proyek pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Stok darah di unit transfusi darah UTD Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Fauziah Biren menipis selama sebulan terakhir. Sementara permintaan darah untuk kebutuhan pasien di RSUD Fauziah Rumah Sakit swasta meningkat. Krisis darah di UTD RSUD Dr. Fauziah terjadi sejak bulan Januari 2025 hingga sekarang. Saat ini stok darah golongan O hanya tersisa 10 kantong. Darah golongan A sebanyak 30 kantong, sedangkan darah golongan AB hanya 6 kantong. Untuk memenuhi kebutuhan darah, UTD Dr. Fauziah menghubungi pendonor. Pihak RSUD juga membuka layanan donor darah bergerak. Ini UTD Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren, kita masih kekurangan golongan darah U. Semenjak dari awal bulan Januari kemarin, stok darah di UTD Dr. Fauziah Biren sangat minim dan nyaris nggak ada. Untuk satu kantong pun kadang-kadang yang perlu darah itu harus pulang karena nggak ada darah. Rumah Sakit Fauziah Biren, karena di mana UTD Rumah Sakit Fauziah Biren itu melayani 6 rumah sakit yang ada di Biren, 5 swasta dan 1 rumah sakit Fauziah sendiri. Warga diajak mendonorkan darah untuk membantu sesama. Namun tidak semua warga bisa mendonorkan darah karena berbagai alasan. Karena berhubung tadi saat pemeriksaan darah saya normal, tapi pas saat dicek HB saya, jadi karena terlalu tingginya HB, mengingat orang dari ini nggak bisa mengambil darah saya. Bisa rutin, malahan hari ini yang ke-38 rencana saya mau donor sukarela ke UTD Fauziah Biren. Warga tidak perlu khawatir mendonor darahnya, karena mendonor darah menyehatkan tubuh. Tim Liputan melaporkan dari Biren.